Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam konteks tertentu. Berikut definisi pelatihan menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Goldstein and Gersner, pelatihan adalah usaha sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, atau cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja. Kedua, menurut Dearden mendefinisikan pelatihan sebagai proses belajar mengajar yang bertujuan mencapai kompetisi tertentu atau efisiensi kerja. Saya memaknai sebuah pelatihan sebagai suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk membantu seseorang atau kelompok meningkatkan kemampuan pengetahuan dan perilaku mereka. Tujuan utama dari pelatihan biasanya meliputi pengembangan keterampilan baru, pemeliharaan keterampilan yang sudah ada, serta penguasaan konsep-konsep dasar yang relevan dengan bidang pekerjaan atau kegiatan spesifik. Terus, beberapa aspek penting dalam pelatihan menurut saya yaitu pengembangan keterampilan, penyampaian informasi, praktik lapangan, dan feedback dan evaluasi. Diselenggarakannya program pelatihan memiliki berbagai manfaat signifikan bagi karyawan dan perusahaan. Misalnya, meningkatkan kinerja dan produktivitas, kemudian meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, kemudian mengurangi turnover atau tingkat pergantian karyawan, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi. Beberapa hambatan yang sering muncul saat pelaksanaan program pelatihan meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya, yaitu anggaran, waktu, dan fasilitas yang terbatas. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen, yaitu tanpa dukungan dari pemimpin, karyawan mungkin kurang termotivasi untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam pelatihan. Yang ketiga, ketidaksesuaian materi pelatihan, yaitu materi yang tidak relevan dengan kebutuhan karyawan dan tujuan bisnis dapat membuat pelatihan kurang efektif. Yang keempat, motivasi karyawan yang rendah, yaitu karyawan yang merasa tidak memiliki waktu atau meragukan manfaat pelatihan cenderung kurang berpartisipasi. Indikator yang menunjukkan suatu pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien meliputi yang pertama yaitu reaksi peserta, yaitu mengukur kepuasan peserta terhadap pelatihan termasuk materi, instruktur, dan lingkungan pelatihan. Yang kedua yaitu proses belajar, yaitu menilai seberapa baik peserta menyerap pengetahuan melalui tes dan simulasi. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku yang mengamati perubahan sikap dan perilaku peserta sebelum dan setelah pelatihan. Yang keempat yaitu hasil organisasi, yaitu evaluasi pencapaian tujuan pelatihan dalam konteks kinerja dan efisiensi organisasi. Untuk menciptakan program pelatihan yang efektif, beberapa syarat yang harus dipenuhi meliputi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan dengan melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan karyawan. Yang kedua, penetapan tujuan yang jelas, yaitu menentukan tujuan pelatihan yang spesifik dan terukur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, pengembangan konten yang relevan, yaitu menyusun materi pelatihan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta. Terus yang keempat, pemilihan metode pelatihan yang tepat, memilih metode pembelajaran yang sesuai, yaitu seperti pelatihan langsung atau online, untuk meningkatkan keterlibatan peserta. Yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik, yaitu melakukan evaluasi setelah pelatihan untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi area perbaikan.
Model ADI yaitu Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluate adalah sebuah struktur metodologis yang digunakan untuk mengembangkan program pelatihan yang efektif. Detail tentang tiap tahap dalam model ADI yaitu analisis atau analyze meliputi masalah identifikasi, training needs assessment atau TNA, dan target peserta. Yang kedua yaitu design atau design meliputi membuat kerangka pembelajaran, strategi pelatihan, storyboard, and prototype. Yang ketiga yaitu development atau develop meliputi membuat materi multimedia, latihan peran dan aktivitas interaktif, dan uji coba dan revisi. Yang keempat ada implementation atau implement meliputi komunikasi dengan peserta, logistik dan manajemen proyek, pelatihan instruktur dan mentor. Dan yang terakhir yaitu evaluation atau evaluate meliputi feedback dan evaluasi, analisis hasil penilaian dan modifikasi pelatihan. Makna dan definisi analisis kebutuhan pelatihan atau singkatnya TNA, Training Needs Analysis, adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh individu atau organisasi. Secara garis besar, analisis kebutuhan pelatihan bertujuan untuk mengidentifikasi gap-gap yang ada antara kinerja aktual dan standar yang diharapkan, sehingga organisasi dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan menghilangkan kegiatan pelatihan yang tidak diperlukan. Sekian yang dapat saya presentasikan dan jabarkan mengenai desain training. Semoga bermanfaat dan terima kasih.